Prinses Risa. Wow, udah rapi dan cantik nih. Iya dong Ruth, hari ini kita akan ada acara di istana. Biar gak penasaran, kita mulai aja yuk. Kak Risa, seneng banget tinggal di istana yang indah dan megah ini. Rasanya nyaman banget Kak. Iya Kak, apalagi di istana ini orangnya baik-baik, ramah dan suka menolong loh. Oh ya, dengar-dengar hari ini ada acara spesial di kerajaan. Bahkan Raja sudah mengirim undangan kepada semua keluarga untuk datang di acara spesial ini. Ada dress code-nya gak Kak? Ada Kak Risa. Dress code-nya warna merah marun seperti yang kita pakai. Kalau adik-adik di rumah diundang juga nggak? Pasti diundang Kak Risa. Mereka juga akan pakai dress code yang sama seperti kita. Wah, udah nggak sabar nih Kak. Gimana kalau kita mulai acaranya? Setuju Kak Risa. Ayo kita mulai sekarang. Shalom adik-adik di rumah. Apa kabarnya semua? Pasti udah pada cantik-cantik dan ganteng Kak. Nah sebelum mulai, ayo Kak Marta kita belajar yel-yel dulu. Oke adik-adik, yel-yel hari ini seperti ini. Bersama Yesus, aku dan kau, dahsyat, istimewa, yes, yes, yes. Kita ulangi bersama-sama ya, pakai gerakan. 1, 2, 3. Bersama Yesus, aku dan kau, dahsyat, istimewa, yes, yes, yes. Nah karena semuanya sudah siap, ayo kita memulai muji nama Tuhan. Musik. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya, ku
Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kak Risa, seneng banget ya karena kita semua berharga dan istimewa di matanya Tuhan. Bener banget Kak, karena kita ciptaan yang sempurna, jadi kita nggak boleh minder. Betul Kak Risa. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Marta akan pimpin adik-adik di dalam doa sebelum firman Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami bersama bisa beribadah online. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk damai sejahtera, untuk sukacita yang Tuhan berikan. Kami percaya semua pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati Kak Andrew yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi Kak Andrew. Bersama-sama kami patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan. Dan kami katakan, di dalam nama Tuhan Yesus semua dihancurkan, dipatahkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Kembali lagi bersama Kakak Andrew Paul Ganteng. Firman Tuhan hari ini adalah tentang Saul ditolak sebagai raja. Pertama-tama, simak videonya. Ini adalah 1 Samuel pasal 15. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang memandang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, "Berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir?" Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek, mulai dari Hawila sampai Kosur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku." Maka sakit hatilah Samuel, dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, "Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal." Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku
dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Bagaimana videonya adik-adik? Bagus bukan? Kisah ini ada di kitab 1 Samuel 13 ayat 5-14 dan di 1 Samuel 15. Ceritanya setelah Saul diurapi menjadi raja, orang Filistin itu menyerang lagi dalam jumlah yang sangat besar. Dan tentara-tentara Israel ini banyak yang ketakutan dan melarikan diri. Lari. Sehingga tentaranya Saul itu cuma sedikit yang tersisa. Si Saul ini diperintahkan oleh Samuel untuk menunggu dia selama 7 hari di Gilgal
Setelah itu Samuel akan datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan untuk membantu orang Israel mengalahkan orang Filistin. Namun si Saul tambah gelisah adik-adik. Ini kan sudah lewat 7 hari kan ya? Kok si Samuel belum datang-datang, gimana ini? Sudah lewat 7 hari dia nggak datang-datang. Gimana kalau nanti aku dipukul kalah, aku dibunuh orang Filistin? Waduh, mau gak mau ini. Aku harus persembahkan korban sendiri. Jadinya dia malah mempersembahkan korban kepada Tuhan tanpa menunggu si Nabi Samuel. Padahal sudah diperintahkan oleh Samuel untuk menunggu dia. Apesnya, baru saja selesai dia mempersembahkan korban, si Samuel, loh Samuel datang. Si Samuel ini malah, si Saul bela diri. Samuel, kamu gak datang-datang sih. Jadinya terpaksa aku persembahkan korbannya dulu. Si Samuel bilang, aku kan suruh kamu menunggu. Masa aku terlambat saja beberapa hari ya, kamu sudah tidak mau menunggu? Kamu tuh diuji ketaatannya oleh Tuhan. Dan kamu ternyata tidak taat. Tuhan akan mencabut kerajaanmu daripadamu dan memberikannya pada orang lain kalau begitu. Namun Tuhan masih mau loh berikan kamu kesempatan sekali lagi. Ini adik-adik, zaman dahulu tuh nabi kayak Samuel itu, dia yang berbicara langsung kepada Tuhan untuk kebaikan orang Israel. Dan para nabilah yang juga bertugas persembahkan korban, seandainya Israel ada kenapa-napa, agar Tuhan mau langsung membantu. Dan karena Saul persembahkan korban bakalnya ini tanpa Samuel, bukan saja dia tidak taat, namun dia juga melanggar kekudusan perintah Tuhan. Tapi Tuhan masih mau kasih kesempatan kepada Saul. Terus si Saul tanya, oke, apa perintah Tuhan untukku? Si Samuel bilang, kamu kumpulkan semua pasukanmu dan pergi ke daerah orang Amalek, musnahkan semuanya. Baik manusia, binatang, tua, muda, anak-anak, orang tua, jangan sayang satupun. Semuanya harus kamu sisakan, hancurkan tanpa sisa. Dengan hancurkan tanpa sisa. Terus si Saul, oke, baiklah. Dan segera dia mengumpulkan pasukannya dan pergi ke daerah orang Amalek. Di situ mereka berpapasan dengan Bani Keni, bangsa yang bersebelahan dengan Amalek. Adik-adik tahu nggak kenapa Amalek ini disuruh hancurkan tanpa sisa? Karena dulu pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa Amalek ini sangat jahat adik-adik. Mereka banyak membunuh orang-orang Israel. Jadinya Tuhan mau membalaskan perbuatan mereka saat itu dengan perantaraan Saul. Sementara bangsa Keni ini kebalikan dengan bangsa Amalek. Mereka malah baik kepada Israel pada saat orang Israel keluar dari tanah Mesir. Makanya si Saul bilang, woi bangsa Keni, pada ngungsi semua dulu sana, daripada kalian dimusnahkan sama bangsa Amalek. Ngapain kami musnahkan kalian, orang kalian baik sama kami waktu kami keluar dari tanah Mesir? Ayo cepat ngungsi dulu semuanya, jangan dia tinggalkan sebelum kami nyerang Amalek. Bangsa Keni ini mendengarkan adik-adik, dan mereka semua pun sudah akhirnya ngungsi semua. Si Saul dan pasukannya langsung menyerbu Amalek, dia, buak. Dihancurkan tanpa sisa. Namun pada saat tentara-tentaranya Saul tuh melihat ternak-ternak yang gemuk-gemuk, mereka tidak mau bunuh. Sayang kalau dibunuh. Jadinya mereka tuh tidak numpas. Padahal sudah jelas-jelas disuruh akan ditumpas semuanya. Tapi yang gemuk-gemuk ini mereka sisihkan. Si Saul tuh tahu, namun dia biarkan saja gitu. Dia pikir, nanti bisa untuk korban persembahan. Soalnya zaman dahulu tuh adik-adik, korban persembahan kepada Tuhan berupa binatang itu adalah hal yang diwajibkan oleh Tuhan memang. Makanya Saul berpikir, nanti bisa dipersembahkan untuk Tuhan. Lebih parahnya lagi adik-adik, Raja Agag, rajanya orang Amalek itu juga tidak dibunuh adik-adik oleh Saul, namun disimpan sebagai tawanan yang sangat berharga. Saat Saul dan pasukannya dalam perjalanan pulang ke daerah Israel, malamnya itu si Nabi Samuel ini dapat mimpi dari Tuhan. Samuel, aku menyesal menjadikan Saul raja atas Israel. Lagi-lagi dia melanggar perintahku
untuk memunahkan seluruh Amalek. Si Samuel syok adik-adik. Hah? Saul melanggar lagi. Dan semalam-malaman tuh dia nggak bisa tidur. Dia berpikir mungkin Tuhan mau mengampuni sekali lagi. Namun Tuhan tetap diam adik-adik. Dari situ Samuel tahu bahwa keputusan Tuhan tetap. Bahwa dia sudah menyesal menjadikan Saul raja atas Israel. Dan pada saat dia bertemu dengan Saul, si Saul ini riang-riang kayak gak ada yang terjadi. Mantap jiwa Samuel. Aku sudah melaksanakan semua perintah Tuhan. Amalek sudah kubumi ratakan, sudah kuhancurkan. Si Samuel ini gini, ya. Terus apa tuh ada soal embe itu? Be. Si Saul ini kaget, ya ternyata Samuel ini gak dapat dibohongi. Ya tentu saja gak bisa dibohongi karena Samuel ini kan nabinya Tuhan. Dia sudah diberitahu oleh Tuhan bahwa Saul ini sudah melanggar perintah Tuhan untuk menghancurkan suku Amalek. Terus si Saul membela diri. Yang gemuk-gemuk ini disisihkan untuk persembahan kepada Tuhan kok. Nanti kita persembahkan yuk. Terus si Samuel jadi marah. Kamu ini ya, masa kamu tidak mengerti taat kepada firman-Nya itu lebih penting daripada mempersembahkan korban? Masa kamu gak ngerti? Gagal kamu kayak gini lagi ya, Tuhan sudah benar-benar menyesal menjadikan kamu raja atas Israel. Si Saul ini masih bela dia adik-adik. Ya jangan gitu Samuel. Aku juga takut sama rakyat, makanya aku biarkan saja mereka. Terus si Samuel juga tahu bahwa kamu juga menawar Raja Agag kan, rajanya orang Amalek, bukan kamu bunuh. Mulai saat ini juga suatu kerajaanmu akan digantikan oleh orang lain. Tuhan sudah menyesal menjadikan kau raja. Suatu saat dia akan mencabut tahtamu daripadamu. Setelah itu si Samuel marah, lalu dia bergegas mau pergi. Si Saul masih, ampun Samuel. Bahkan sampai naik jubah bajunya Samuel gini, sampai obek. Si Saul sampai megang koyakan jubahnya Samuel. Aku berdosa pada Tuhan. Si Samuel bilang, terlambat sudah. Kan tadi sudah aku bilang, Tuhan sudah benar-benar menyesal jadikan kamu raja. Jadi sama seperti koyakan bajumu itu, Tuhan akan memberikan kerajaan Israel pada orang lain. Artinya, Tuhan akan mengoyakkan kamu dari kerajaannya dia dan akan berikannya pada orang lain. Tapi Saul masih gini, tapi kamu harus tetap di sini dulu, tunjukkan dulu hormatmu padaku karena aku raja. Kita sembah Tuhan bersama-sama. Si Samuel ya mengikuti keinginannya, terus mereka menyembah Tuhan bersama-sama. Setelah itu si Samuel suruh tentara Israel itu, panggil Raja Agag kemari. Terus si Raja Agag datang, si Samuel itu membunuh dia dan pedang ini jelas. Jadi dengan demikian, si Samuel melaksanakan perintah Tuhan untuk membunuh suku Amalek yang dilanggar oleh si Saul. Dan sejak saat itu, setelah itu Samuel pulang ke rumahnya di kota lama, dan Samuel tidak lagi melihat Saul sampai akhir hidupnya, sampai dia mati. Dan Tuhan sudah menyesal menjadikan Saul raja atas Israel karena dia sudah 2 kali tidak taat pada perintah Tuhan. Dan roh Tuhan juga udah undun daripada Saul. Jadi gini adik-adik, ketaatan itu bagi Tuhan ada hal yang sangat penting. Jadi adik-adik, kita ini harus belajar taat pada segala firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar sehari-hari, terutama di sekolah minggu tanpa terkecuali. Semua firman Tuhan yang adik-adik baca, yang adik-adik dengar, harus semuanya dilakukan tanpa terkecuali. Kalau ada satu saja yang adik langgan, adik-adik harus segera berubah dan minta ampun pada Tuhan. Karena ketidaktaatan pada Tuhan itu ternyata Tuhan juga nggak suka loh adik-adik. Si Saul aja bahkan sampai kehilangan kasihnya Tuhan sampai segitunya. Jangan sampai kita juga jadi kayak Saul adik-adik. Jadi ingat, taat pada segala firman Tuhan. Ingat adik-adik, taat pada firman Tuhan. Sampai jumpa semuanya. Sampai ketemu lain waktu. Kak Marta, dari firman Tuhan hari ini kita belajar untuk selalu taat melakukan perintah Tuhan. Benar Kak Risa,
supaya hati Tuhan senang kalau kita melakukan firman Tuhan. Amin. Setuju Kak Marta. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk belajar ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Samuel 2 ayat 30C. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Ayo adik-adik, ulangi sekali lagi, ikuti gerakan Kak Marta ya. 1 Samuel 2 ayat 30C. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Amin. Hai teman-teman, sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya berkreasi. Let's check it out. Wow, keren. Semuanya bisa buat kan? Ayo teman-teman, yang mau bisa kirim ke guru kelasnya ya. Nanti Ruth share seperti video ini.
Tuhan, hari ini acara di istana berjalan dengan baik. Adik-adik yang di rumah pasti happy semuanya. Ruth juga happy dan sangat diberkati dengan firman hari ini Kak Andrew. Mantap. Jangan lupa lakukan firman Tuhan hari ini ya. Kak Marta dan Kak Risa juga mau melakukan firman Tuhan setiap hari. Bagus kakak-kakak. Mari sebelum ibadah ini berakhir, kita akhiri dengan baik, yaitu dengan doa. Kak Andrew akan pimpin dalam doa. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menemani kami selama ibadah sekolah minggu ini ya Tuhan. Kiranya dengan firman Tuhan hari ini bisa kami ingat dalam kehidupan kami sehari-hari, dan ajarkanlah kami untuk selalu memiliki hati yang taat atas segala firman-Mu tanpa terkecuali ya Tuhan. Karena ketaatan itu juga merupakan hal yang penting yang Kau ajarkan kepada kami dalam firman-Mu hari ini. Kami mau berdoa ya Tuhan, agar kami semua dan juga anak-anak tidak ada satupun yang terkena sakit penyakit dalam bentuk apapun. Dan kami berdoa ya Tuhan, agar angka positif COVID semakin lama semakin turun, karena vaksinnya sudah ditemukan, dan agar COVID bisa hilang sepenuhnya dari Indonesia ini ya Tuhan. Sekiranya ada kuasa jahat yang mau mengganggu kami semua anak-anak Tuhan, kami satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Hancurkanlah semuanya itu ya Tuhan. Kiranya ada kuasa-Mu yang diundang untuk kehidupan kami, agar kehidupan kami bisa senantiasa damai sejahtera dan benar di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita berpisah, ayo sama-sama kita serukan yel-yel kita hari ini. Kak Marta hitung ya. 1, 2, 3. Bersama Yesus, aku dan kau, dahsyat, istimewa, yes, yes, yes. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.